Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alter Vasco Juanda. Kali ini saya akan menanyakan dari 3 orang ini yang telah melaksanakan pemilu, yang bernama Wira Christian, Yevano van Hosten, dan Muhammad Ridwan. Saya mau nanya nih, dari pemilu kali ini apakah menurut kalian berjalan sesuai dengan yang kalian inginkan? Ya, lancar kok. Ya, lancar. Ya, lancar ya. Kenapa? Karena ya ada keributan jadi lancar aja. Ya, berjalan kondusif tanpa adanya Masalah. pertikaian. Antrinya juga tertib aja, aman. Baik, untuk pertanyaan kedua, dari pemilu kali ini, menurut kalian fasilitasnya sudah terpenuhi kah? Apakah sudah nyaman dan sudah tertata dengan rapi? Ya, karena kemarin tuh kayaknya enggak segini banget ya. Nah, sekarang nih kayaknya ada effortnya sedikit. Ya, baik. Ya, sudah rapi, terus kita dikasih tempat duduk buat nunggu juga. Ya, kotaknya juga bagus. Oh ya. Baik, itulah sekiranya dari saya. Terima kasih. Baik, kembali lagi kepada saya. Saya di kali ini bersama kakak kelas 12. Saya mau bertanya mengenai pemilu ini, kritik dan sarannya. Kalau saya sih tidak ada kritikan lah ya, kecuali saran saja. Kalau saran saya itu pemilu nih jangan golput lah ya, karena kebanyakan kalau orang memilih itu banyak yang golput. Disuruh pilih salah satu, malah pilih tiga-tiga. Jadi nanti misalnya para saksi itu ingin menunjukkan kalau ini benar atau enggak, ini atau enggak. Nah, jadi seperti itu. Jadi kritik saya itu ya jangan golput lah ya. Oke, baik saja. Baik, perkenalkan nama saya Alwi Rahmadana. Di sini saya bersama salah satu anggota OSIS, yaitu Perkenalkan, nama saya Risna Afisa Ramadhani. Saya sebagai salah satu anggota dari organisasi OSIS. Baik, pertanyaannya, menurutmu mengapa proses pemilu OSIS yang jujur dan adil itu penting bagi seluruh siswa di sekolah? Karena dengan kita memilih suara tersebut menggunakan kejujuran dan juga keadilan, kita dapat melihat dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih nantinya itu adalah sebagai mayoritas siswa dan juga warga di dalam sekolahnya. Selanjutnya, sebagai pemilih, faktor apa saja yang paling kamu pertimbangkan ketika memilih seorang kandidat ketua OSIS? Faktor yang akan lebih saya pertimbangkan yaitu mengenai program kerja yang akan mereka jalankan ke depannya, seperti visi dan misi yang telah mereka sampaikan, dan juga mengenai karakter dari calon ketua tersebut. Jadi dari karakter mereka ini kita dapat melihat bagaimana mereka akan memberikan contoh yang baik atau tidaknya kepada para siswa-siswi yang akan mereka rangkul di dalam sekolah tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Susanto. Hari ini saya akan mewawancarai calon ketua Aini Fitri Irawan. Apakah yang memotivasi Anda untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS? Setelah saya melakukan 1 periode bersama OSIS, saya rasa saya ingin lebih berpartisipasi lebih dalam pada OSIS. Maka dari itu menjadi motivasi saya untuk mendaftarkan diri sebagai calon ketua OSIS. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Susanto dari kelas 11 2. Saya ingin bertanya kepada Ibu Ko, sebagai pembina OSIS, bagaimana cara Ibu memastikan pemilu OSIS dapat berjalan secara demokrasi dan jujur? Sebelum melaksanakan pemilu, kita pasti sudah melakukan persiapan ya. Kita menentukan kepanitiaannya dan memastikan tidak ada kekurangan satupun, baik dari kertas suara yang kita pastikan sudah tidak ada bolong atau terjadi kecurangan. Itu kebetulan untuk surat suara saya sendiri yang memegang agar tidak terjadinya kecurangan, dan persiapan lainnya yang memang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari agar lebih matang lagi. Dan pertanyaan kedua, bagaimana cara Ibu dapat memanfaatkan momen pemilu OSIS sebagai sarana edukasi untuk mengajarkan nilai-nilai demokrasi? Ya, sebelum kita melaksanakan pemilu, kita sempat pada saat
debat, itu kita mengundang salah satu perwakilan dari KPU Kabupaten untuk mensosialisasikan bagaimana cara menjadi seorang pemilih yang baik, bagaimana proses pemilu yang benar. Nah, dari situ anak-anak bisa sedikit membuka pikirannya bagaimana pemilu yang benar dan menjadi masyarakat yang bisa melaksanakan demokrasi yang baik. Dan pertanyaan yang terakhir, apa harapan Ibu terhadap calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang terpilih? Setiap proses pemilu pasti harapan kita adalah menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin masa jabatan yang sebelumnya sudah melaksanakan dengan baik, ada program kerja yang belum terlaksana. Harapan saya di tahun ini bisa terlaksana, bahkan mungkin menciptakan program-program baru yang lebih menarik lagi. Oke, itu saja. Sekian, itu dari kami. Terima kasih.